Naskah Deklarasi Forum Kedaulatan Anggota, Pendiri, dan Pengurus Penyelamat Porkabi. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. 1. Ikutin ya Bang. Mengingat sudah berakhirnya masa jabatan kepengurusan Porkabi, Majelis Pertimbangan Tinggi dan Dewan Pengurus Pusat Porkabi hingga tidak lagi memiliki legitimasi atau legal standing. Untuk menjalankan roda organisasi, maka anggota, pendiri, pengurus, penyelamat Porkabi dibentuk dalam rangka menjalankan roda organisasi. 2. Forum Kedaulatan Anggota Porkabi dan penyelamat Porkabi berwenang menyelenggarakan musyawarah besar atau mubes Porkabi kelima dengan membentuk kepanitiaan. 3. Forum Kedaulatan Porkabi membuat kebijakan dengan membuat surat keputusan atau SK untuk memperpanjang masa bakti kepengurusan DPD dan dapat membentuk DPD yang belum terbentuk. Dewan Pimpinan yang keempat, Dewan Pimpinan Daerah yang telah diperpanjang dapat memberikan surat keputusan atau SK kepengurusan DPC yang belum terbentuk agar dapat mengikuti mubes Porkabi kelima secara legal. Jakarta 6 Desember 2021. Forum Kedaulatan Anggota, Pendiri, dan Pengurus Penyelamat Porkabi, disingkat PKA 3F, P3F. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Muhammad. 2021 Forum Kedaulatan Anggota, Pendiri, dan Pengurus Penyelamat Porkabi, disingkat PKA P3F. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Muhammad. Hari ini kita sudah mendeklarasikan. Artinya mendeklarasikan adalah menyatakan sikap. Kenapa kita menyatakan sikap? Karena ada sebab dan akibat. Sehingga kita harus menyatakan sikap. Saya ilustrasikan, saya gambarkan, saya analogikan. Kalau ibarat kita ini sholat, tuntunan kita adalah Al-Quran dan hadis. Betul atau tidak? Sebagai umat Islam, kitab suci kita Al-Quran dan hadis. Saya ilustrasikan, kalau sholat tidak wudu, sah nggak? Tidak sah. Sepakat ya? Tidak sah kalau sholat. Terus kalau
imamnya tidak wudhu terus memimpin sholat, sah nggak? Tidak. Itu dari sisi agama. Kemudian dari sisi organisasi, abang-abang sekalian, saya ingin jelaskan kepada abang-abang, berdasarkan undang-undang tentang organisasi, ada yang tahu nggak nomor undang-undang organisasi? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Nomor 17 2017, bahwa setiap organisasi masyarakat harus mempunyai anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau disingkat AD, dan juga harus ada anggaran rumah tangga, ya, harus ada anggaran rumah tangga. Nah, ini juga kita ibaratkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu adalah sebagai kitab suci, pedoman. Kemudian abang, kita harus paham bahwa setiap organisasi harus mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kalau organisasi tidak mempunyai anggaran dasar, anggaran rumah tangga, abang jangan ikutin. Itu organisasi abal-abal. Nah, kita sepakat. Forkabi punya nggak anggaran dasar, anggaran rumah tangga? Punya ya. Makanya kalau Forkabi punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang harus dan wajib kita pedomani, karena kita anggap seperti Al-Quran dan hadis. Anggaran dasarnya itu Al-Quran lah. Kemudian anggaran rumah tangganya Al-Hadis. Saya ilustrasikan lagi begini. Kalau ada pimpinan ormas tidak menjalankan organisasi sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, bisa terlaksana, wajib kita ikuti apa tidak? Tidak. Karena kita sepakati anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu adalah jadi pedoman dasar. Nah, sekarang kalau itu dilanggar, bisa nggak? Saya ilustrasikan lagi. Kita ini Forkabi yang dibangun tahun 2001, tanggal bulan April. Kita membangun sama-sama Forkabi. Ibaratnya Forkabi ini adalah rumah besar. Forkabi ini rumah besar. Kita bangun sama-sama. Kemudian kita tunjuk, ya, beberapa orang untuk mengelola rumah besar ini. Kemudian rumah besar ini selama 5 tahun tidak dirawat. Gentengnya pada bocor, siku-sikunya dimakan rayap, dimakan rengas. Kira-kira kita sebagai orang yang membangun Forkabi, kalau itu tidak dilaksanakan rehabilitasi dan lain sebagainya, rela nggak? Nggak rela ya. Jadi makanya itulah abang-abang sekalian, kita berkumpul di sini dalam rangka memperbaiki rumah yang sudah keropok, rumah yang sudah sudah rusak, sudah rapuh. Abang-abang sekalian, tadi kita deklarasikan namanya Forum Kedaulatan Anggota Pengurus Pendiri Penyelamat Forkabi. Ini udah 3 kali ganti nama nih abang-abang sekalian. Yang pertama Presidium Dewan Penyelamat. Yang kedua Dewan Penyelamat, Forum Dewan Penyelamat. Nah, ini yang terakhir. Ini sudah berdasarkan kajian-kajian. Ya, kita sudah kaji berdasarkan kajian-kajian yang kita minimize akibat dan efek hukumnya. Supaya abang-abang paham, organisasi politik dan lain sebagainya, kalau terjadi masalah, masalahnya masalah perdata, bukan masalah pidana. Abang tahu masalah perdata? Masalah perdata adalah misalnya sengketa rumah, perceraian, dan lain sebagainya. Itu perkaranya perkara perdata nih. Jadi nggak ada yang bisa dihukum.
Satu lagi, kalau pidana apa? Coba contohnya, bawa lari bini orang, ya, maling, bunuh orang, nembak orang, itu pidana. Nah itu yang bisa dihukum. Kalau perdata, paling sialnya kalau ada gugatan, ya, kita paling disuruh ganti nama. Betul apa tidak? Ya. Kalau ganti nama, pakai apa nama kira-kira? Namanya kira-kira apa yang pas? Ini kita hitung efek-efeknya, kita hitung akibat-akibatnya, kita hitung apa namanya kemungkinan-kemungkinannya. Ada yang bilang Porkabi Perjuangan. Tapi kalau saya tidak setuju, kita mendirikan Porkabi Perjuangan. Kita ini Porkabi, betul atau tidak? Kita, nama kita tetap Porkabi. Setuju? Kalau nanti ada gugatan, kita tinggal ganti huruf aja. Dia kan Porkabi, kita Porkabe. Setuju? Tapi Porkabi juga justru kita B itu kan Betawi. Ya. Jadi kita tetap menggunakan nama Porkabi. Cuma kita ganti belakangnya Porkabi. Betul? Setuju ya? Kalau saya nggak setuju dengan Porkabi Perjuangan, kayak PDI gitu, nggak setuju saya. Itu kalau ada efek hukum. Tapi sebutkan hanya dua masalah yang fatal. Yang pertama, rangkap jabatan Ketua MPT dan Ketua Umum DPP Porkabi yang diharamkan dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga, kalau anggaran dasar anggaran rumah tangga itu belum diselaraskan atau belum diamandemen. Setuju? Nah, itu sampai sekarang tidak ada penyelarasan dengan rangkap jabatan ini. Akibatnya apa? Akibatnya legitimasi abang kita itu tidak legitimit. Bukan tidak saya, tidak legitimit. Nah waktu itu saya ikut Mubes keempat. Saya waktu itu sebagai sekretaris steering committee. Waktu itu Aditya ditugaskan untuk penyelarasan atau amandemen atau perbaikan atau penyesuaian. Tapi sampai saat ini tidak pernah disesuaikan. Ini pelanggaran yang menurut kita berat. Yang kedua adalah pemberhentian sementara atau istilah kerennya penggantian antar waktu. Tidak tanggung-tanggung yang diberhentikan 54 orang. Di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga kita, Porkabi, kalau mekanisme pemberhentian orang, kalau anggota itu salah, ada mekanismenya. Ditegur dulu, dipanggil dulu, dikasih peringatan, ini baru diberhentikan kalau memang terbukti kenyataannya salah atau terbukti misalnya bawa lari bini orang dulu kan. Jadi seperti itu abang-abang sekalian. Jadi konkretnya seperti itu dan banyak lagi alasan-alasan lainnya. Misalnya pembentukan badan otonom, ya, pembentukan badan otonom yang memang belum ada di anggaran dasar anggaran rumah tangga. Satu, lainnya lagi kan mestinya setiap provinsi ada perwakilan. Ada apa namanya Bang Adit? Ada perwakilan di setiap provinsi. Ini tidak dilakukan. Ada koordinator wilayah. Waktu zaman saya dengan Bang Murdani, Bang Haji Sarif Sekjen, itu wilayah DKI kita bentuk koordinator, Bang Haji Aliudin. Walaupun tidak terlaksana. Kenapa harus kita bentuk? Supaya memudahkan Sekjen itu mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan di wilayah. Barangkali itu abang-abang sekalian, saya diangkat sebagai ketua forum penyelamat forum kedaulatan anggota, pendiri dan pengurus penyelamat Porkabi. Kemudian sekretarisnya Bang Haji Abdul Ghani. Beliau sekarang ini sedang berhalangan, sedang sakit, tapi beliau barusan telepon saya, dia tetap menyatakan lanjut
walaupun tidak ada saya. Tugas kita adalah menghantar, ya, menghantar kawan-kawan ini, anggota Forkabi ini, sampai terbentuknya DPP Forkabi dengan membentuk panitia. Itu tugas kita. Satu, yang kedua, tugas kita apa lagi? Tugas kita adalah memperpanjang DPD yang sudah habis masa baktinya dan membentuk DPD yang belum terbentuk, embrionya sudah pada hadir. Ya, barangkali organisasi daerah lokal yang berkemajuan, yang memegang prinsip-prinsip manajemen modern, patuh dan taat pada aturan yang kita sepakati bersama, yaitu anggaran dasar anggaran rumah tangga. Tidaklah ada lagi pengkepindiran terhadap anggaran dasar rumah tangga. Karena yang penting buat kita, anggaran dasar adalah upaya hukum kita yang tertinggi. Kalau kita lalai, maka hancurlah organisasi. Gitu. Jadi ke depan siapapun pimpinan itu harus tunduk dan patuh, taat terhadap anggaran dasar anggaran rumah tangga. Dan kita tahu anggaran dasar anggaran rumah tangga juga dapat kita amandemen setiap 5 tahun sekali, di mana amanat Mubes itu diantara mengamandemen. Jadi kalau hari ini kita nggak sepakat, ya kita sepakati, sehingga besok kita patuh dan taati anggaran dasar yang kita sepakati. Nggak sepakat, ya kita atur nanti pada saat Mubes, perubahannya terjadi di situ, tidak di tengah jalan. Ya, saya pikir begitu. Jadi poin-poinnya yang disebutkan oleh Haji Iwan bisa diulang? Yang pertama bahwa ini dideklarasikan dalam rangka menegakkan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Karena setelah kita cermati DPP periode yang lalu 2015 dan 2020 ini banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Pertama adalah tentang rangkap jabatan. Bukan hanya dilakukan oleh majelis tinggi kepada DPP, tapi juga sekjen kepada DPD Jakarta Barat. Kemudian yang kedua, terjadi PAW besar-besaran tanpa alasan, tanpa dasar. Dan ini nggak tanggung-tanggung PAW-nya, yaitu sebanyak 54 orang. Termasuk saya, tanpa ada klarifikasi. Dan kita sebagai kader yang paham akan aturan, kita sudah berkoresponden dalam rangka apa? Untuk mengklarifikasi dan tabayun kenapa terjadi reshuffle terhadap 54 orang itu. Kan tidak jelas sampai hari ini. Kita sudah berkoresponden hampir 3 bulan, hampir 2 bulan lebih lah, tapi tidak ada jawaban. Dan kita minta mediasi melalui secara personal ya, tapi tidak ada tanggapan. Saya pikir itu kenapa ini dideklarasikan. Harapan kita tentunya Forkabi menjadi organisasi daerah yang dikelola secara modern, sehingga dapat memberikan contoh kepada kawan-kawan kita. Karena kita tahu di Betawi ini ada hampir 120 organisasi kedaerahan lokal yang etnis gitu kan, dan insya Allah kita menjadi leading sektor, kita menjadi pioner organisasi yang taat dan tunduk pada aturan main, yaitu anggaran dasar anggaran rumah tangga. Saya pikir itu.